Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu hafiz, ya. Hafiz, ya. Hafiz ini adalah orang yang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hafid itu adalah orang yang menjaga amanat-amanat Allah dan menjalankan amanat-amanat tersebut. Jadi orang yang menjaga amanah. Amanah itu apa? Amanah Allah itu. Amanah Allah itu adalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan oleh hambanya. Jadi kewajiban-kewajiban. Salat 5 waktu itu amanah. Puasa di bulan Ramadan itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan zakat, haji bagi yang mampu, itu amanat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Ibnu Abbas, hafid itu adalah orang yang menjaga amanat-amanat Allah itu. Dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga amanat Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah, dia jaga betul. Jangan sampai menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hafid. Jadi orang yang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hafid ini dia menjaga diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Awwab tadi, kalau sampai dia ini tergelincir dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, segera dia ini bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ciri penghuni surga, awwab dan hafid. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang disebutkan khasyar rahman, ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, takut akan azabnya. Takut akan kemurkaannya, ya. Tadi sudah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaanmu dan dari nerakamu. Itu doa Nabi SAW. Jadi Nabi itu meskipun sudah dijamin surga, diampuni dosa-dosanya, masih selalu berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon ridhamu dan surgamu. Jadi Nabi juga minta surga. Ya. Tapi ridha Allah lebih tinggi, ya, kata para ulama, karena Nabi mendahulukan ridha Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Aku mohon ridhamu ya Allah dan surgamu. Dan Nabi juga takut akan murka Allah dan juga siksa nerakanya. Maka berlindung juga, wa'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung padamu ya Allah dari murkamu dan dari nerakamu. Jadi khasyar rahman ini adalah orang yang takut kepada Allah. Karena dia takut kepada Allah, maka dia tidak berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berani menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah takut seperti ini, dia tidak perlu diawasi sudah. Tidak perlu ada CCTV atau, meskipun dia sendiri di dalam ruangan, dia tidak akan neko-neko. Tidak akan merubah, misalkan ya, tidak akan korupsi dan lain sebagainya. Kenapa? Dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang dia perbuat. Dia yakin di kanan kirinya ada malaikat yang selalu mencatat apa yang dia perbuat. Setiap yang dia ucapkan ada malaikat yang mencatat. Jadi kalau orang sudah punya rasa takut kepada Allah, rasa takutnya ini akan menjaga dia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tidak ada rasa takut, ya, perbanyak pengawasnya. Pinteran apa maksudnya? Pinteran malingnya cari begitu ya. Meskipun banyak polisi maling itu lebih pintar, ya, mencari kelengahnya. Tapi ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Puasa ini mendidik kita supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kalau kita puasa kan tidak berani mau makan, minum walaupun halal. Kenapa? Sama Allah tidak boleh, nanti makannya kalau sudah
matahari terbenam, sudah azan maghrib, baru boleh makan. Tidak berani dia. Jadi dilatih untuk takut kepada Allah. Walaupun tidak ada yang melihat siapapun, dia tahu Allah Maha melihat, takut dia. Begitu juga puasa ini mendidik kita untuk takut, menjaga lisan kita. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Maka kita jaga betul. Karena Nabi mengatakan, siapa yang berdusta, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak membutuhkan puasanya orang yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Jadi orang puasa harus meninggalkan dusta, harus meninggalkan ghibah, namimah, mengadu domba, membuka aib orang, memfitnah, mencemarkan kehormatan orang lain, menipu, berbohong dan sebagainya. Itu dijaga, ya. Bahkan pendengaran, penglihatan, semua kita jaga kalau kita puasa. Itulah gambaran orang bertakwa. Siang puasa menahan lapas dan haus karena Allah SWT. Malam melaksanakan sholat, tahajud, tarawih, ya, qiyamul lail, baca Quran, infak sedekah, berzikir, ya, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian dia menjaga lisannya, pendengarannya. Pokoknya kalau orang puasa semua dijaga. Itulah gambaran orang yang bertakwa. Dan itu dilatih oleh Allah SWT selama 1 bulan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nah, gambaran orang bertakwa itu seperti kalau Ramadan ini. Malam sujud kepada Allah, membaca kitabnya, berdoa, berharap pada Allah, berzikir kepada Allah, ya, infak, sedekah dan lain sebagainya. Siang hari dia puasa dan sebagainya. Dia jaga semua anggota badannya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 1 bulan ini harapannya selanjutnya begitu. Bukan kalau sudah Ramadan kemudian kita bebas lagi berkata bohong, ngerasani orang dan lain sebagainya, ya. Jadi ini hanya sarana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan, kita melatih, mengekang hawa nafsu kita supaya nanti kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat adalah wajaa biqalbin munib, ya. Yaitu datang dengan hati yang munib, hati yang bertaubat, ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu kembali dengan bertaubat dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, mencintai ketaatan dan menerimanya. Ya. Artinya apa? Orang yang datang dengan hati yang munib tadi itu, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, bertobat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat penghuni surga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Awwab, yaitu selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Hafidh, dia menjaga aturan-aturan Allah, amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah takut kepada Ar-Rahman, ya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bertaubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita agar kita bisa mensifati diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.